Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, Bapak dosen pengampu mata kuliah supervisi, Bapak Afri Mardiko, Magister Pendidikan, serta teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Zahra Amelia dengan NIM 202340640515 dari Universitas Muhammadiyah Pring Sewu Lampung. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Strategi Kepemimpinan Inovatif Kepala Sekolah dalam optimalisasi program gerakan literasi sekolah di sekolah dasar. Baik, pada slide ini menjelaskan terkait latar belakang, yang mana latar belakang ini menjelaskan bahwa pendidikan di abad ke-21 menuntut peserta didik untuk memiliki kemampuan literasi yang komprehensif, bukan hanya bisa membaca dan menulis, tetapi juga bisa memahami, mengkritisi, dan menggunakan informasi secara kreatif. Untuk menjawab tantangan tersebut, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan meluncurkan Gerakan Literasi Sekolah atau biasa disebut sebagai GLS pada tahun 2016. Tujuannya adalah membangun budaya literasi sejak dini di lingkungan sekolah. Namun, berdasarkan berbagai survei seperti PISA dan Asesmen Nasional, tingkat literasi siswa di SD di Indonesia masih tergolong rendah. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi program GLS belum sepenuhnya optimal. Dalam konteks inilah, kepala sekolah berperan sebagai pemimpin inovatif. Ia menjadi motor penggerak dalam menciptakan iklim sekolah yang mendukung literasi. Kepala sekolah perlu mengembangkan strategi kreatif dan inovatif, misalnya melalui pemanfaatan teknologi antara sesama rekan kerja, serta kolaborasi dengan orang tua dan masyarakat. Selain ini, penelitian ini juga menekankan pentingnya integrasi nilai AIK dalam melaksanakan GLS. Nilai-nilai ini menjadi ciri khas pendidikan Islam yang membentuk karakter literasi siswa tidak hanya cerdas, akan tetapi berakhlak mulia dan berjiwa sosial. Kemudian ada rumusan masalah dan tujuan penelitian. Untuk rumusan masalah pada slide ini menjelaskan terkait 5 poin yang mana 1. Bagaimana peran kepala sekolah sebagai perencana inovatif dalam menyusun strategi GLS. Kedua, bagaimana peran kepala sekolah sebagai pelaksana inovatif dalam implementasi GLS. Ketiga, bagaimana peran kepala sekolah sebagai pembina inovatif dalam memberdayakan guru. Yang keempat, bagaimana integrasi nilai AIK dalam strategi kepemimpinan kepala sekolah. Dan yang kelima, apa faktor pendukung dan penghambat dalam optimalisasi GLS. Dan di mana tujuan penelitian di sini menjelaskan terkait 5 poin. Yang pertama, mendeskripsikan peran kepala sekolah sebagai perencana inovatif. Yang kedua, menganalisis peran kepala sekolah sebagai pelaksana inovatif. Ketiga, menganalisis integrasi nilai AIK dalam strategi GLS. Keempat, mengidentifikasi peran kepala sekolah sebagai pembina inovatif, dan yang kelima, mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan GLS. Pada slide selanjutnya yaitu ada kajian teori, yang mana kepala sekolah sebagai inovator. Kepemimpinan adalah kemampuan seorang pemimpin untuk menghadirkan perubahan, pemahaman, dan ide-ide kreatif yang membawa kemajuan bagi lembaga yang dipimpinnya. Pemimpin inovatif memiliki 4 karakter utama. Yang pertama ada kritis, kedua kreatif, ketiga komunikatif, dan yang keempat kolaboratif. Tujuannya untuk mewujudkan transformasi sistematik di sekolah itu. Kemudian ada pengertian terkait gerakan literasi sekolah atau biasa disebut dengan GLS. Pada pengertian ini menerapkan program nasional yang dirancang untuk menumbuhkan budaya, membaca, menulis, dan berpikir kritis di lingkungan sekolah. Program GLS ini memiliki 3 tahapan utama. Yang pertama, pembiasaan, pengembangan, dan pembelajaran. Kemudian ada pengertian terkait hubungan kepala sekolah dengan GLS. Hubungan kepala sekolah dengan GLS ini, kepala sekolah memiliki peran penting dalam menentukan keberhasilan program GLS di sekolah. Ia berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pembina. Dan kemudian pada kajian teori ini juga mengaitkan terkait tentang integrasi nilai AIK, yang mana yang pertama, peserta didik membaca kisah-kisah inspiratif Islami, contohnya seperti kisah-kisah para nabi. Dan yang kedua, peserta didik menulis puisi mengandung nilai moral. Dan yang ketiga, peserta didik mengaitkan literasi dengan kegiatan keagamaan, contohnya seperti membaca Al-Quran. Kemudian pada slide terakhir menjelaskan terkait metode dan manfaat penelitian.
Pada metode penelitian, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Lokasinya di SD Negeri 1 Mojokerto Padang Ratu. Sumber data berasal dari kepala sekolah, guru, pengawas, serta dokumen-dokumen sekolah. Dan untuk data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Dan untuk manfaat penelitian, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi kepala sekolah, meningkatkan kolaborasi bagi guru, memperkuat budaya literasi di sekolah, serta menjadi pengalaman penelitian bagi peneliti selanjutnya. Demikian pemaparan proposal penelitian ini, dan apabila ada kesalahan dalam penyampaian dan pengucapan, saya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Saya Aidi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.